Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rayhan dengan NIM 2500605 111138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS pemrograman saya mengenai sistem data Civitas Akademika. Fokus utama di kode ini adalah penerapan konsep inheritance atau pewarisan. Tujuannya supaya program kita lebih efisien karena kita nggak perlu menulis atribut yang sama seperti nama dan nomor secara berulang kali di kelas yang berbeda. Di sini saya juga sudah menyiapkan 3 kelas utama, yaitu Civitas Akademika, mahasiswa, dosen, dan mainnya. Langsung saja kita bahas alur kodenya satu persatu. Ya, sistem ini dirancang untuk mengelola data Civitas Akademika di sebuah universitas karena mahasiswa dan dosen sama-sama manusia yang memiliki nama dan nomor. Maka saya menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Tujuannya adalah agar kode lebih efisien, terstruktur, dan kita tidak perlu menulis atribut yang sama berulang kali di setiap kelasnya. Pertama, kita lihat kelas Civitas Akademika. Kelas ini bertindak sebagai superkelas atau induknya. Di dalamnya terdapat atribut nama, umur, dan saya juga menggunakan akses modifier private dan menyediakan metode getter serta setter. Ini adalah penerapan enkapsulasi untuk memastikan data hanya bisa diakses dan diubah melalui jalur yang aman. Selain itu, terdapat metode tampil data yang menjadi cetak biru dasar untuk menampilkan informasi Civitas. Lanjut kita ke bagian subkelas mahasiswa. Selanjutnya, saya membuat subkelas mahasiswa yang menggunakan kata kunci extend Civitas Akademika. Artinya, mahasiswa secara otomatis mewarisi atribut nama dan nomor dari induknya. Di sini saya hanya perlu menambahkan atribut spesifik yaitu NIM dan prodi. Pada bagian konstruktor, saya menggunakan fungsi super nama dan nomor untuk mengirimkan data ke kelas induk agar bisa diproses lebih lanjut. Lanjut kita bagian ke subkelas dosennya.
Baik, di sini sama halnya dengan sekelas mahasiswa, kelas dosen juga merupakan turunan dari civitas akademika. Bedanya atribut ini spesifik yang ditambahkan di sini adalah NIDN-nya dan mata kuliahnya. Dengan struktur seperti ini, jika kedepannya universitas ingin menambah jenis civitas lain, misalnya kayak karyawan, kita cukup membuat subkelas baru tanpa harus merombak merombak kode yang sudah ada. Baik, kita bisa lanjut langsung main ke mainnya. Terakhir, pada kelas main ini, kita melakukan instansiasi atau pembuatan objek. Saya membuat satu objek mahasiswa dan satu objek dosen dengan data yang lengkap. Saat metode tampil data dipanggil, Java secara otomatis akan menjalankan versi yang ada di subclass masing-masing. Ini membuktikan bahwa penggunaan inheritance berhasil memudahkan kita dalam mengelola data yang memiliki kemiripan namun tetap unik secara fungsional. Ntar karena di sini ada yang error, saya mau perbaiki dulu. Udah nggak gambar. Paket kamu ada tuh dominan. Oke, di sini saya Paket sudah kamu ada tuh, memperbaikinya. baru Mulki. Mari langsung kita Iya, jalankan kamu nggak saja. punya. Coba deh. Ya, Ya, ini hasilnya. bisa Ya, lebih mau pertama, cuma di sini muncul data mahasiswa. Di sini terlihat nama Muhammad Rayhan, umurnya 20, berhasil ditampilkan. Ini membuktikan bahwa subkelas mahasiswa sukses mengambil data dari superkelasnya. Selain itu, atribut spesifiknya seperti NIM dan prodi juga muncul dengan tepat di bawahnya, sesuai dengan data yang kita inputkan di main class tadi. Kedua, kita bisa lihat data dosen, sama seperti mahasiswa, data nama dan umur dosen juga keluar dengan benar. Tambahannya di sini muncul NIDN-nya dan mata kuliah yang diampu. Pemisahan tampilan ini terjadi karena kita sudah melakukan overriding pada metode tampil data, sehingga outputnya tetap detail sesuai identitas masing-masing. Terakhir, di bagian paling bawah, saya juga menyertakan contoh penggunaan setternya. Saya mencoba mengubah prodi mahasiswa yang tadinya teknik informatika menjadi sistem informasi. Saat ini, kita panggil lagi fungsinya, datanya otomatis terupdate. Ini membuktikan bahwa konsep enkapsulasi yang kita pakai berjalan dengan sangat baik, di mana kita bisa mengubah data secara aman melalui metode. Cukup sekian dari saya, Muhammad Atur Rayhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.